Saya akan menceritakan cerita rakyat asal Papua tentang asal-usul pohon kelapa. Sebelum menonton, alangkah baiknya ditekan tombol lonceng dan subscribe. Oke, terima kasih. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Papua, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya yang bernama Koko. Mereka sangat miskin dan sering kelaparan. Suatu hari, ibu Koko sakit keras dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Koko sangat sedih dan khawatir, karena ia tidak punya uang untuk membeli obat atau makanan untuk ibunya. Koko pun pergi ke hutan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ia berharap bisa menemukan buah-buahan, sayuran, atau binatang buruan. Namun, setelah berjam-jam berjalan di hutan, ia tidak menemukan apa-apa. Ia hanya melihat pohon-pohon besar yang tidak berbuah dan binatang-binatang buas yang mengancam nyawanya. Ketika matahari mulai terbenam, Koko merasa putus asa. Ia tidak tahu harus pulang dengan apa. Ia takut ibunya akan mati karena kelaparan dan penyakit. Ia pun berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh dari langit. Ia menoleh ke atas dan melihat sebuah kilat menyambar sebuah pohon besar di dekatnya. Pohon itu terbakar dan roboh dengan keras. Koko kaget dan penasaran. Ia mendekati pohon yang terbakar itu dan melihat ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Di tengah-tengah pohon, ada sebuah buah yang berbentuk bulat dan berwarna coklat. Buah itu terlihat sangat besar dan berat. Koko merasa heran, karena ia belum pernah melihat buah seperti itu sebelumnya. Koko pun mencoba memetik buah itu, tapi ia tidak bisa. Buah itu terlalu tinggi dan terlalu keras untuk dipetik. Koko pun mencari batu atau kayu untuk memukul buah itu, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia pun berpikir keras, bagaimana cara mendapatkan buah itu. Akhirnya, ia mendapat ide. Ia memutuskan untuk memanjat pohon yang terbakar itu dan menggoyang-goyangkan buah itu sampai jatuh. Ia berpikir, mungkin buah itu bisa menjadi makanan untuk ibunya. Ia pun mulai memanjat pohon itu dengan hati-hati, menghindari api dan asap yang masih menyala. Setelah sampai di atas, ia mulai menggoyang-goyangkan buah itu dengan sekuat tenaga. Ia berharap buah itu bisa lepas dan jatuh ke tanah. Namun, nasib malang menimpanya. Ketika ia menggoyang-goyangkan buah itu, ia tidak sadar bahwa pohon itu sudah rapuh dan retak karena terbakar. Tiba-tiba, pohon itu patah dan runtuh bersama Koko dan buah itu. Koko pun jatuh ke tanah dengan keras, bersama pohon dan buah itu. Ia tidak sempat berteriak atau minta tolong. Ia langsung tewas seketika, tertimpa pohon dan buah itu. Darahnya mengalir dan membasahi tanah di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang lelaki tua yang kebetulan lewat di sana. Ia melihat pemandangan yang mengerikan. Ia melihat pohon yang terbakar, buah yang aneh, dan mayat seorang anak laki-laki yang tertimpa pohon dan buah itu. Ia pun terkejut dan sedih. Ia mengenali anak laki-laki itu sebagai Koko, anak dari tetangganya yang miskin. Lelaki tua itu pun segera menguburkan mayat Koko di tempat itu. Ia juga menanam buah yang aneh itu di atas kuburan Koko, sebagai tanda penghormatan. Ia berdoa kepada Tuhan, agar Koko bisa tenang di alam baka dan ibunya bisa segera sembuh. Beberapa bulan kemudian, lelaki tua itu kembali ke tempat itu. Ia terkejut melihat ada sesuatu yang tumbuh di atas kuburan Koko. Ia melihat ada sebuah pohon yang tinggi dan rindang, dengan daun-daun yang lebar dan hijau. Di puncak pohon itu, ada banyak buah yang sama dengan buah yang ia tanam dulu. Buah itu berbentuk bulat dan berwarna coklat, seperti buah yang menimpa Koko. Lelaki tua itu pun merasa heran dan kagum. Ia berpikir, mungkin ini adalah keajaiban dari Tuhan. Ia pun mencoba memetik salah satu buah itu dan membawanya pulang. Ia ingin tahu, apa isi dari buah itu. Ketika ia sampai di rumahnya, ia memecahkan buah itu dengan kapak. Ia terkejut melihat ada dua lapisan di dalam buah itu. Lapisan pertama adalah kulit yang tebal dan keras, berwarna coklat. Lapisan kedua adalah daging yang lembut dan putih, beraroma wangi. Di tengah-tengah daging itu, ada sebuah cairan yang bening dan segar, berasa manis. Lelaki tua itu pun mencicipi daging dan cairan itu. Ia merasa sangat nikmat dan segar. Ia berpikir, mungkin ini adalah makanan terbaik yang pernah ia rasakan. Ia pun membagikan buah itu kepada tetangga-tetangganya, termasuk ibu Koko yang masih sakit. Semua orang yang mencicipi buah itu merasa senang dan sehat. Mereka merasa buah itu bisa menghilangkan rasa lapar, haus, dan lelah. Mereka juga merasa buah itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Mereka pun bersyukur kepada Tuhan, atas karunia yang luar biasa ini.
Mereka pun menamai buah itu sebagai kelapa, yang berarti kepala. Mereka berpikir, mungkin buah ini adalah kepala koko yang telah berubah menjadi pohon dan buah. Mereka menganggap pohon kelapa sebagai pohon suci, yang merupakan lambang dari pengorbanan dan kebaikan koko. Sejak saat itu, pohon kelapa menjadi tumbuhan yang banyak tumbuh dan bermanfaat di Papua. Pohon kelapa menjadi sumber makanan, minuman, obat, bahan bangunan, dan kerajinan bagi penduduk Papua. Pohon kelapa juga menjadi simbol dari kehidupan dan kesejahteraan bagi orang Papua. Itulah cerita rakyat Papua tentang asal-usul pohon kelapa. Semoga cerita ini bisa menghibur dan menginspirasi Anda. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki, karena mungkin ada orang lain yang lebih membutuhkan dan menderita. Mohon maaf jika ada penyebutan kata-kata atau tempat, nama, dan gambar yang salah atau menyinggung perasaan penonton. Sekali lagi mohon maaf. Dan sampai ketemu di cerita-cerita rakyat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.